Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini saya kembali akan memperkenalkan ke teman-teman semua salah satu project gameplay to earn yang menurut saya berpotensi untuk menjadi sebuah project yang sukses, dan saya akan jelaskan kenapa gitu ya. Dan semua link yang perlu kalian ketahui dan data-data info-info yang perlu kalian ketahui akan semuanya saya sertakan di kolom description di bawah. Nah, namanya adalah Nomad Exiles gitu ya. Apa itu Nomad Exiles? Itu adalah sebuah project di mana mereka akan membuat game play to earn yang genrenya adalah RPG, dan juga nanti akan diintegrasikan ke NFT dan juga free to play mechanics, dan kalian juga bisa nanti download di Google Play, Play Web atau .apk file. Dan kalau misalnya kalian penasaran kenapa menurut saya project ini menarik, karena ini di back oleh beberapa tim-tim atau memang nama-nama besar gitu. Di antaranya adalah CDFI, kemudian ada Game Starter, ada juga Master Venture, ada juga Komunitas, ada juga Moonstarter, dan lain sebagainya. Jadi nama-nama besar itu nge-back project ini. Itu yang membuat saya penasaran apa yang membuat project ini menarik bagi mereka gitu. Nah, untuk di websitenya kalian juga bisa menemukan gameplay dari game Nomad Exiles yang akan saya tunjukkan sekarang. Jadi menarik ya ini gameplaynya ya gitu. Kalian bisa farming, kalian bisa bangun bangunan baru. Jadi banyak sekali permainannya, kompleks banget gitu, menarik. Nah, jadi itu adalah gambaran besarnya gameplay dari Nomad Exiles. Jadi kalian bisa upgrade armor kalian bisa upgrade weapon kalian atau senjata kalian untuk memperkuat karakter kalian. Kalian juga bisa untuk bangun bangunan baru, untuk menghasilkan resource, atau kalian pengen ke kota lain untuk mengalahkan musuh dan bisa mendapatkan chest atau reward dari sana. Kalian juga bisa jual beli, dan nanti juga ada sistem player versus player. Jadi ini permainannya kompleks banget yang membuat saya merasa ini bisa menjadi project yang besar gitu. Nah, di sini semuanya nanti akan dijadikan NFT, dari karakternya, dari juga armornya, dan dari juga weaponsnya gitu. Dan juga alasan kedua kenapa menurut saya ini menjadi project yang cukup menarik untuk kalian pantau, karena ini timnya bukan tim sembarangan gitu guys. Kalau misalnya kalian penasaran dengan timnya, ini saya sudah mempersiapkan videonya. Ini adalah tim dari PGS. Nah, itu dia adalah tim dari Nomad Exiles gitu, yang mereka itu nggak sungkan gitu untuk menunjukkan muka mereka dogs, jadi kita nggak sembunyi-sembunyi gitu. Jadi kita tahu timnya yang mana, dan mereka ini bukan tim sembarangan guys. Mereka adalah developer yang sudah cukup berpengalaman. Mereka pernah membuat game-game seperti Age of Magic, Mighty Party, kemudian juga ada Star Wars, ada juga Dragon Age. Jadi berbagai game-game besar udah pernah mereka bentuk gitu ya. Dan ini adalah beberapa contoh karakter yang nanti kalian akan bisa pakai di gamenya, yang nanti akan saya tunjukkan juga gameplaynya sedikit gitu ya. Dan di sini masih ada beberapa yang dirahasiakan gitu ya, yang tentunya akan nanti diluncurkan juga menjadi sebuah NFT. Roadmapnya di sini juga cukup lengkap. Sekarang kita di Q1 2022. Ini tokennya sebenarnya belum luncur guys, tapi sudah akan luncur dalam beberapa hari ke depan. Jadi nanti akan launching di CDFI, ada di Moonstarter, ada di Komunitas, dan lain sebagainya. Yang jadwalnya nanti akan saya sediakan di kolom description di bawah. Nah, di Q1 2022 memang rencana mereka akan melakukan private round, public round, DEX listing, dan juga smart contract development start, dan juga smart contract audit, marketplace development start, P2E game balance development start. Dan juga Q2 mereka udah merencanakan centralized exchange listing, marketplace open, kemudian NFT-nya udah mulai. Bisa dungeons, bisa PvE, atau bisa PvP juga, atau
player versus player. Nanti juga Q3 2022 sudah akan diintegrasikan ke NFT, kemudian Pride tokennya integrasikan ke gamenya. Pride token ya tentu token natif dari game ini gitu ya. Kemudian leaderboards, PvP tourney, dan lottery, dan Q4 kalian juga bisa baca. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu nih, ini gameplaynya seperti ini guys, oke? Kemarin saya udah pernah coba juga untuk bermain. Sekarang kita berada di base. Kalau misalnya kalian baru bermain, maka kalian akan menemukan tampilan seperti ini gitu ya. Nanti kalian bisa mengubah-ubah gitu ya. Tampilan karakter kalian tuh pengennya seperti apa sih? Gitu kan. Ini hairnya bisa kalian ganti, beardnya bisa kalian ganti, atau kalian nggak suka skin colornya misalnya mau diganti ke lebih cerah misalnya juga boleh, hair colornya juga bisa diganti di sini, jadi kalian bisa customize. Kemudian juga kalian bisa mengganti nama kalian. Kalau saya ya tentunya pakai nama saya gitu ya, dan kalian tinggal klik play. Nah, di sini kalian akan dikasih beberapa quest gitu, atau misi lah ya yang harus kalian selesaikan, dan dari misi yang kalian selesaikan nanti kalian akan dikasih beberapa reward. Nah, di sini kalau misalnya kalian perhatikan, ini juga saya udah membangun beberapa macam hal gitu ya, yang di sini nantinya kalian juga bisa gunakan untuk membentuk berbagai resource atau bangunan-bangunan baru yang nantinya tentunya akan semakin mengembangkan base kalian untuk dapat meningkatkan pertahanan kalian juga gitu ya. Dan juga kalian bisa upgrade armor kalian bisa upgrade weapons kalian, kemudian untuk menghajar tentunya musuh-musuh kalian. Nah, kalau misalnya kita juga lihat tokenomics-nya Exile ini, dia mempunyai 250 juta token dengan initial market cap-nya cukup kecil, 369.000. Jadi ini juga yang membuat saya cukup tertarik gitu ya, karena biasanya market cap yang kecil itu biasa bisa menghasilkan potensial gain yang cukup banyak gitu. Dengan misalnya kita menghasilkan 10 juta market cap saja, berarti kita udah naik hampir 20 kali lipat gitu kan. Dan untuk 10 juta market cap itu di market crypto sebenarnya nggak besar. Tentunya ini bukan financial advice ya guys. Saya hanya sampaikan ini sharing saja project yang saya temukan. Kalau kalian berniat untuk melakukan keputusan investasi apapun, kalian harus melakukan riset terlebih dahulu gitu. Nah, ini alasan yang tadi saya sampaikan kenapa menurut saya ini projectnya cukup menarik gitu ya. Karena ini di-back oleh berbagai nama-nama besar. Ada Master Venture, ada CDFI, ada MH Venture, ada Flowdesk, ada juga Moonstarter, Game Starter, ada juga komunitas dari berbagai launchpad dan juga venture capital itu nge-back project ini. Yang membuat saya jadi cukup yakin gitu ya. Dan ini sudah kita tonton tadi videonya dari tim PGS. Dan ini mereka sampaikan background mereka itu ya, mereka rata-rata berlokasi di Estonia. Namun tidak semuanya gitu, karena ada yang working from home di negara-negara lain, ada juga dari Ukraine, Polandia, Latvia, dan sebagainya. Dan kalau misalnya kalian penasaran background dari para timnya, kalian juga bisa cek-cek saja di LinkedIn mereka gitu. Backgroundnya seperti apa, track recordnya seperti apa, kalian bisa cek gitu ya. Tentunya ini adalah salah satu bagian dari riset kalian sebelum kalian berinvestasi ke sesuatu gitu. Kalian harus tahu tim di belakangnya itu siapa aja. Kemudian timnya itu terpercaya nggak? Selain terpercaya, backgroundnya seperti apa gitu. Apakah memang dia mempunyai pengalaman yang mumpuni untuk menghasilkan sesuatu yang baik gitu kan? Nah, dari advisornya juga dikasih tahu di sini, di-listkan semuanya LinkedIn mereka, jadi kalian bisa cek-cek saja siapa-siapa aja timnya. Kemudian kalau memang kalian baru tertarik, kalian bisa langsung aja cek ke komunitas mereka, ada di Telegram, ada di YouTube, ada di Twitter, dan ada di berbagai media sosial lainnya yang nanti akan saya sertakan linknya di kolom description di bawah. Kalau saya pribadi, saya mungkin pilihnya di komunitas.net. Ini adalah salah satu launchpad juga yang nanti akan meluncurkan token Nomad Exiles atau yang disingkat Pride di sini, mungkin tanggal 20-an Maret. Dan kenapa di komunitas? Karena kan banyak sekali launchpad yang akan luncurkan ini. Kalau di komunitas itu sistemnya dia tiernya tidak terlalu menuntut gitu guys. Kita dengan modal yang tidak terlalu besar di komunitas.net itu biasanya bisa mendapatkan alokasi yang cukup banyak. Itulah kenapa saya senang memakai komunitas.net sebagai launchpad saya. Jadi Nomad Exiles nanti akan luncur di komunitas.net juga. Jadwalnya nanti akan saya sediakan di kolom description di bawah. Jadi kalian kalau misalnya mau ikutan untuk mendapatkan alokasi, tentunya kalian perlu membeli token komunitas dulu yang disingkat KOM di sini. Oke, saya juga nanti akan sertakan mungkin linknya di kolom description di bawah. Kalau misalnya kalian pengen cek, semakin banyak token komunitas kalian, tentunya kalian akan semakin mendapatkan alokasi yang besar gitu ya. So, kita kalau misalnya lihat gameplaynya di sini, saya katakan ini perpaduan antara game-game seperti Clash of Clans dan juga game-game petualangan gitu. Dan di sini kalau misalnya kalian pengen ke map lain, kalian tinggal keluar saja. Oke, dan ini kalian bisa melihat gitu ya, ada berbagai tempat yang bisa kalian kunjungi. Ada Miners Camp, ada Lonely Mountain, ada juga Oasis,
Nah, kalau misalnya ada tanda seru seperti ini, biasanya adalah ini tempat di mana kalian bisa menyelesaikan misi yang kalian sekarang punyai. Sekarang misinya kalau kalian lihat kan di sini grow food in the garden bed, loot cannibal chest gitu kan. Yang kalau misalnya ada tanda seru di sini, kemungkinan berarti kita bisa menyelesaikan di sini. Berarti kalian tinggal klik saja Oasis misalnya. Kalau kalian pengen menunggu 7 menit, sampainya juga bisa walk atau berjalan. Kalau misalnya pengen lari, itu membutuhkan energi 15. Sekarang energi saya itu 76 di sini guys. Oke. Dan setiap ini 4 menit lagi saya akan tambah satu lagi gitu. Oke. Dan kalau ride di sini juga bisa, tapi ride-nya kalian harus buat dulu kendaraan kalian, dan itu membutuhkan resource gitu kan. Jadi kita run aja. Oke, kita kasih lihat aja, kita run, lari, dan itu nyampe dalam beberapa detik. Jadi kalau kalian pengen walk, nggak habis-habisin energi, ya kalian menunggu 7 menit. Tapi kalau kalian pengen langsung, ini juga bisa gitu. Nah, di sini adalah map barunya, yang kemungkinan di sini adalah tempat menyelesaikan misi kalian gitu. Nah, kalau kalian mau ngambil resource juga bisa. Nah, ini. Nah, kalian tinggal ambilin aja. Dan kalau misalnya kalian pengen autoplay, jadi di sini juga bisa nih. Tinggal klik saja auto. Nah, mereka udah bisa langsung untuk ngambil sendiri, loot sendiri gitu. Jadi dengan adanya lootingan ini, nanti kalian akan bisa bangun bangunan, kemudian kalian akan bisa membentuk armor kalian sendiri. Karena di sini kalian bisa lihat, ini adalah inventory kalian, gitu ya. Kalian bisa cek, ini rata-rata yang untuk menambah health kalian. Di sini backnya, kalian juga bisa forge sesuatu, atau membuat sesuatu ya. Kalian bisa membuat senjata kalian bisa membuat alat untuk tambang. Kalian di sini bisa klik saja armor misalnya. Nah, ini tapi masih terkunci gitu. Ini untuk membukanya tentunya ada perlu requirement ya. Itu level 10 di sini. Di sini weapon kalian yang bisa kalian buat sekarang. Misalnya yang ini gitu ya. Kalian create aja udah. Nah, berarti ini sekarang kalian udah mendapati barang ini gitu kan. Nah, ini kalian tinggal masuk ke inventory aja dan kalian tinggal pakai, put on gitu kan. Nah, ini kita udah dapat lagi nih senjata ya kan. Ya, kalian bisa menghasilkan banyak banget barang di sini. Kalian tinggal klik saja, ada potions, ada juga bangunan-bangunan di sini, ada juga permata yang bisa kalian cari tahu apa sih fungsi-fungsinya, semuanya ada di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen hajar juga bisa nih, tuh. Nah. Jadi ini bisa hit gitu kan. Nah, ya. Kalau misalnya kalian lagi malas ya pakai autoplay aja gitu. Nah, ini kalian bisa looting barangnya ya kan. Semuanya harusnya nanti akan berfungsi gitu guys, untuk kalian bisa menghasilkan sesuatu. Nah, ini. Nah, dihajar tuh. Oke, siap. Dan ini experience kalian akan ada di bawah nih. Nanti kalau experience kalian udah naik, tentunya kalian akan naik level. Sekarang level saya level 4 gitu ya. Jadi ya, kalau misalnya kalian senang yang game-game dimana bisa naik level, ini tentunya bisa jadi untuk kalian gitu ya. Oke, jadi ini adalah gameplaynya. Kalau misalnya kalian pengen balik lagi, ya kalian lihat di map nih. Kalau misalnya yang putih ini berarti masih di map. Kalau kalian pengen keluar, ya keluar aja di warna hijau ini. Nah, nanti kalian akan ketemu lagi dengan map globalnya. Dan kalau kalian pengen balik rumah, ya ke home aja, run lagi misalnya, ya kan? Nah, udah run lagi, nah kalian tinggal enter. Udah enter berarti kalian sekarang masuk lagi ke base kalian gitu ya. Jadi nanti di base ini ya kalian juga bisa membuat beberapa hal. Misalnya kalian pengen bangun bangunan apa gitu kan. Di sini kan ada pilihannya. Nah, mau bangun apa nih? Mau bangun tungku misalnya, kemudian mau bangun garden, mau bangun meja kerja juga bisa di sini. Jadi ada requirement, kalian bisa lihat di bawah itu ada level-levelnya yang dibutuhkan untuk bisa membuat barang-barang ini gitu ya. So menurut saya itu adalah beberapa hal yang membuat saya cukup percaya gitu bahwa ini project yang bisa menjadi besar, dan beberapa alasannya sudah saya sampaikan gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa cek aja beberapa link yang saya sediakan di kolom description di bawah untuk mengetahui lebih lanjut. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.